Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di mana diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melakukan sekolah dengan tatap muka secara daring. Begitu juga tak lupa salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apa? Silakan pimpin dulu doanya, nak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bacakan doa. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu mengabsen anak-anak Bapak. Ada yang tidak hadir di sini nih? Enggak ada? Ada Pak, Fatimah Saro sakit Pak. Oh. Sakit dia. Jadi semoga kawan-kawan kita yang tidak hadir, yang sakit, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga dapat berjumpa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sholat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak bertanya terlebih dahulu sekilas tentang sholat. Apa yang dipahami oleh anak-anak tentang sholat? Siapa yang tahu? Bisa dibuka suaranya. Ada yang tahu apa itu sholat? Bentuk gimana Pak? Bagus. Ada lagi? Midun? Apa Pak? Kegiatan biasa umat muslim. Betul. Abdillah? Apa? Sholat merupakan cara kita untuk menghambakan diri kepada Allah Pak. Betul. Apa? Oke Bapak, yang saya tahu tentang sholat yaitu sama seperti Abdillah tadi, yaitu bentuk penghambaan seorang hamba yang beragama muslim kepada Tuhannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Semua yang dikatakan anak-anak Bapak semuanya memang betul. Nah, di sini kita memahami tentang sholat. Sholat adalah merupakan sebuah tiang agama dan kewajiban untuk kita sebagai umat muslim. Lebih dari sekedar gerakan fisik, sholat adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi penyejuk hati dan sumber ketenangan jiwa. Nah, jadi manfaat-manfaat sholat ini sangat banyak. Mulai dari disiplin, melatih kesabaran, hingga membersihkan diri dari dosa. Nah, dengan sholat ini, kita diingatkan akan tujuan hidup kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa tata cara sholat.
gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama takbir, kemudian yang kedua berdiri dan membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, iktidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Kemudian yang terakhir tasyahud akhir dan salam. Nah, selanjutnya kita masuk tentang syarat dan rukun sholat. Di dalam melaksanakan sholat, kita memastikan bahwa kita sudah memenuhi syarat dan rukun sholatnya. Yang pertama kita membahas tentang syarat sholat. Yang dimana syarat sholat ini yaitu harus beragama Islam. Kemudian sudah balik dan berakal. Kemudian yang seterusnya suci dari hadas besar dan kecil. Menutup aurat, menghadap kiblat, dan mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, dalam rukun-rukun sholat, yang pertama yaitu niat. Kemudian yang kedua berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku dengan tamakninah. Kemudian yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tamakninah, lalu kemudian duduk antara dua sujud dengan tamakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian yang terakhir yaitu tertib. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, mungkin anak-anak Bapak sudah mengetahui tentang sekilas tentang sholat. Nah, di sini Bapak akan mencoba mengajak anak-anak Bapak sekalian untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Yang dimana satu kelompok ada 2 orang. Bisa dibentuk kelompoknya? Bisa Bapak, orang Cirocok. Bisa Pak. Oke. Bapak aja yang bagi Pak. Oke. Bapak bagi ya. Midun sama Abdillah kelompok pertama. Baik Pak. Mabila sama Abdul Rojak kelompok kedua. Oke Pak. Kemudian Muhammad Rizwan, Amelia Hasanah, Julfa Hanum yaitu kelompok 3. Oke. Nah, di sini tugasnya Bapak kasih yaitu kelompok pertama coba carikan dan tuliskan kemudian kelompok yang kedua tuliskan dan bacakan tentang doa kunut. Dah. Kemudian kelompok yang ketiga tentang tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Nah, jadi Bapak tunggu 5 menit sudah siap. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Doa Haji Tajul. Tahiyat akhir, tahiyat akhir. Sudah siap? Udah Pak. Baik. Kelompok pertama buka mikrofon mic-nya lalu kemudian bacakan. Sama-sama dibaca. Allahu akbar kabiro. Alhamdulillahi katsiro. Sama-sama. Sama-sama Pak. Iya. Hitungan 1 sampai 3 mulai ya. 1, 2, 3. Allahu akbar kabiro.
alamin. La syarika lahu wa bidzalika ana minal muslimin. Amin. Bagus. Kelompok kedua, silakan. Allahumma man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi la yuqda walid walid tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oke, bagus. Kelompok terakhir. Ayat akhir kan Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakat baik. Dari bacaan dari kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga sangat bagus. Nah, jadi dari pertemuan kali ini Bapak sangat memberikan aplaus kepada kelompok pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan daring pada hari ini. Oke, sebelum kita tutup sekolah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama. Alhamdulillah an la ilaha illa anta atubu ilaik. Amin. Baik, Bapak cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan insya Allah kita masuk dengan pembelajaran dengan materi tentang puasa. Nah, jadi Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.